Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama thoriqan sawiyyan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, sahabat gebiar tafsir Al-Quran wal Hadis yang kami banggakan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia semakin canggih dan terus berkembang dengan cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat. Profesor Renald Kasali, seorang praktisi bisnis sekaligus guru besar ilmu manajemen Universitas Indonesia, dalam pengantar bukunya yang berjudul The Great Shifting halaman 8 menjelaskan, saat ini kita berada di era transformasi, sebuah masa di mana perubahan yang terjadi bertubi-tubi dan tak pasti, yang ditandai dengan perkembangan pesat industri teknologi, terkhususnya teknologi komunikasi. Menurut beliau, kondisi ini memberikan dampak yang besar dalam pola interaksi dan komunikasi di era saat ini. Perkembangan teknologi telah mengantarkan kita pada masa di mana pengajaran Al-Quran semakin tersebar luas tak terbatas. Namun sayang hadirin, pengajaran Al-Quran masih jauh dari harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi, sehingga media digital diisi oleh konten-konten yang dapat merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi, hingga penyebaran ideologi yang dapat mengikis jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini terus dibiarkan hadirin, tidak menutup kemungkinan generasi muda di masa depan akan mengalami degradasi nilai dan identitas yang semakin serius. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Sebagai landasan syarahan kami, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dewan Hakim yang mulia, sahabat setia Syarhil yang kami cinta. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa kalam insya tolabi dalam bentuk amar yang menunjukkan bahwa adanya tuntutan dari atas kepada objek yang berada di bawahnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk melakukan gerakan dakwah dengan pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisiru Karimir Rahmah fi tafsiri kalamil Mannan jilid 16 halaman 225 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa niqyadihi. Setiap orang harus didakwahi selain dengan kondisi dan pemahaman mereka. Ibarat seorang dokter, seorang dai pun harus mengetahui kondisi pasiennya sehingga ia dapat menentukan jenis obat dan memberikan dosis yang tepat. Hadirin, menurut laporan digital yang dirilis oleh data reportal menunjukkan bahwa pada Januari tahun 2025 telah tercatat sebanyak 143 juta pengguna media sosial di Indonesia. Angka ini setara dengan 50,2% populasi di Indonesia saat ini. Hal ini mendorong kita sebagai anak muda untuk tidak dituntut hanya menguasai ilmu syar'i, tetapi juga harus paham akan teknologi. Dari sinilah anak muda dituntut untuk lebih inovatif dan juga kreatif dalam mengajak umat manusia, karena Al-Quran harus menjadi tren dan pilihan utama. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Qaulu Layyinur Raqiq min ghairi khildatin wala ta'fifin menjelaskan bahwa pengajaran Al-Quran harus berdasarkan kepada al-mau'izatil hasanah. Maksudnya adalah harus berisi perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak juga mencela. Ajaran di era digital harus berisi pengajaran yang menginspirasi, bukan memprovokasi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menebarkan kebajikan, bukan kebencian, dan menghadirkan rahmat, bukan laknat. Betul hadirin, peluang pengajaran Al-Quran di media sosial, terutama di era digital ini sangatlah besar. Namun kita lihat faktanya hadirin, pengajaran Al-Quran masih belum menjadi pilihan utama masyarakat, bahkan jarang sekali viral. Oleh karena itu hadirin, semangat untuk mengajak umat manusia agar mempelajari ilmu Al-Quran dan juga memahami makna di dalamnya harus senantiasa tertanam dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita gelar khairu ummah, umat terbaik, sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat, biar tafsir Al-Quran wal hadis, Baik yang ikut berkompetisi Maupun hanya menjadi saksi, selagi masih bersama kami, dijamin happy sepenuh hati. Masya Allah. Imam Al-Qurtubi, At-Tabari dan Al-Baghawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khairu ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah agama yang Allah pilihkan untuk kita dan ajaran kita kepada umat manusia. Nahnu afdalu minkum wa dinuna khairum mimma tad'unana ilai. Hadirin rahimakumullah, dari syarahan yang telah kami sampaikan bahwa pengajaran Al-Quran di era digital terbagi menjadi dua bagian. Pertama, transformasi media dakwah tradisional telah memasuki era digital. dan yang kedua, konten-konten dakwah mengalami lintas era yang signifikan. Dari konten yang monoton Menjadi asyik ditonton. dari narasi yang penuh benci, Menjadi narasi yang menginspirasi. dari dialog yang menegangkan, Menjadi dialog yang menyenangkan. tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Hadirin, dari syarahan yang telah kami sampaikan dapat kami ambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa kita harus melakukan pengajaran Al-Quran dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak juga mencela. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.